Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya, sama gurunya. Dikaplingnya surga itu. Emang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustaz, saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa, dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Fi amadin mumaddadah, yang ini diikat begini di tiang. Dan cara dibakarnya dilas dari ujung kaki. Terus. Tapi kalau belum matang sampai ke dalam, bisa jempol dulu, belum matang sampai ke dalam, nggak akan naik ke atas tuh. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi terus sampai ke otak. Ke otak ya. Tattali'u 'alal afidah. Ya, kalau bahasa kitanya begini, ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Sholat gak dikerjakan, orang lain ngejar sholat sunnah malam-malam, sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin tuh ke dalam terus. Bakar sampai habis. Ini. Tapi Anda mesti hati-hati. Karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia gak mau bertobat. Innaha 'alaihim musadah. Diintai, dilihat nih. Kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau nggak taubat tuh, begitu sampai ke sana sudah nggak akan dibiarkan. Hei teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi, saya ikat dia. Ustaz, saya dipaksa orang tua saya untuk tetap tinggal di kota ini, suami saya pindah keluar kota. Saya ikut orang tua apa ikut suami? Dulu kau pacaran 2 tahun, yang kau obrolin apa aja? Kenapa baru sekarang kau tahu cerita ini? Dulu kalau jumpa cerita mie ayam, bakso, lupis, artis. Setelah nikah baru. Tak saya jawab. Sama. Dari awal tuh harus jelas. Aku nih kerjanya PNS. PNS-nya bukan Pemko, bukan Pemprov. Tapi PNS-nya yang dari pusat. Maka aku ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalau kau mau sama aku, kau siap mesti ikut dengan aku. Ya. Tapi kalau tidak, kau PNS. Kau harus copot, harus lepas. Resiko. Harus ada dari awal MOU. Kalau tidak payah. Kalau sudah terlanjur gimana Pak Ustadz? Duduk kalian berdua, cari mediasi, judulnya buat baliho besar, mau dibawa kemana hubungan ini? هذا من وظائف المريد السالك أن يكون متوضي كلما أحدث بادر إلى الوضوء. إدامة الوضوء سنة ولها فوائد كثيرة، وذكر ما ذكر العلماء وعدوا منها أن الله يوسع رزقه مواظب على الطهارة، وأن يوسع أخلاقه، يتمكن من ضبط نفسه ويتملكها، يتملك زمامها بواسطة إدامة الوضوء. وكذلك يحبه الحفظة الذين يمشون معه في الليل والنهار. قال ويرسل عليكم حفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالمداوم على الوضوء الملائكة يحبون يفرحون بالحفظة. ودوام الحفظ من المعاصي بواسطة الوضوء، والتحصن من المهلكات بأصنافها، سلامة من العين، سلامة من الإصابة بالسحر، إلى غير ذلك من فوائد إدامة الوضوء. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Tidak ada hari ibu dalam Islam, karena semua hari 360 hari milik ibu kita. Nggak ada kau khususkan buat ibu 1 hari. Aku ingat sama ibu, aku doakan ibuku. Tidak, seorang muslim dalam doanya, dalam sujudnya, dalam waktu-waktu mustajab, dia mengatakan Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk dimatikan, diciptakan untuk ibadah. Itu perbedaannya. Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, nggak ada yang lain. Cuma nunggu mati.
Supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah nggak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Nggak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia. Ustaz, apakah kita harus mengucapkan hari ibu kepada ibu dan istri kita? Itu tradisi orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz, tak ada mengucapkan hari ibu ke emak apa Ustaz? Enggak. Kenapa? Tiap hari saya bakti pada emak saya. Orang kafir tak begitu. Emaknya dicaci makinya, disumpah serapahnya, ditunjangnya. Pas hari ibu itu barulah dibawakannya bunga. Mother Day. Nah, esok disipaknya lagi. Ini tradisi orang kafir. 18 tahun umur anak, emak kandung pun harus permisi masuk kamar. Excuse me, sir. Bukan Islam, tradisi jahiliyah. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang-orang kafir sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai ketika masuk lubang biawak, la dakhaltumu, kamu masuk juga. Pertama sejengkal. Cara makannya, cara minumnya, minum tegaknya, minum berdirinya, cara nikahnya, prawetnya, video klipnya, sampai masuk ke lubang tanah, kau pun ikut juga. Termasuk diantara fitnahnya HP. Maju taklim, HP. Mau sholat, HP duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP keluar. Mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Mau makan, HP. Sambil makan, HP. Setelah makan, HP juga. Bahkan Masya Allah, HP dibawa ke kamar mandi. Hebatnya. Ini HP ini luar biasa ini. Banyak orang yang iri kepada HP sekarang ini. Murid ingin disayang sama gurunya, tapi gurunya lebih sayang kepada HP. Istri ingin disayang sama suaminya, tapi suami lebih sayang kepada HP. Anak ingin disayang orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya lebih sayang kepada HP. Kenapa dikatakan begitu? Karena disebutkan idza habba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau cinta pada sesuatu lebih banyak menyebutkannya. Ini bukan cuma menyebutkan, dibawa terus. Jadi HP itu kita perlukan, tapi gunakan semestinya. Awas, hati-hati. Jika Anda menemukan orang berjubah ulama, namanya ulama, pakaiannya seperti pakaian ulama, tapi fatwanya menjauhkan diri Anda dari Allah Subhanahu wa taala, ingat kalimat ini. Dia bukan ulama seperti yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguh kata Allah, ciri pertama ulama itu kalau sudah ilmunya ada, maka dia akan merasa takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau salah pandang, takut kalau salah bicara, takut kalau salah lihat, takut kalau salah melangkah. Jadi dijaga betul semua keadaan dirinya. Itulah ulama. Jelas ya? Makanya mustahil ada ulama mengatakan semua agama sama. Ya, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Mustahil ada ulama mengatakan, ayo nggak apa-apa ikut hadiri perayaan ini, perayaan itu, masuk ke tempat ibadah orang lain, ikut kemudian misalnya mohon maaf perayaan dan sebagainya. Mustahil, mustahil. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam.